يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masjid yang penuh dengan keimanan dan ketakwaan. Karena memang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun Masjid Nabawi, fondasinya adalah iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, tidak ada seorang pun di antara kaum muslimin ketika mereka diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala bisa datang ke kota Madinah, berkunjung ke Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka akan merasakan iman yang bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga ketakwaan yang begitu luar biasa serta kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna di antara firman Allah Subhanahu wa taala, la masjidun ussisa 'ala taqwa. Sesungguhnya Masjid Nabawi ini pondasinya adalah iman dan takwa. Karena semua mereka yang datang ke sini seolah-olah iman mereka bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah pula ketakwaan mereka kepada Allah serta kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini merupakan di antara nikmat yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama, yang dengannya kita akan selalu menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Dan di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah menceritakan semua nikmat yang ada dan menasabkan semuanya kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat yang Allah berikan kepada kalian, maka ceritakanlah. Apa maknanya? Ceritakan kepada diri sendiri, diulang-ulang kembali nikmat tersebut, agar dengan kita mengulang nikmat Allah, maka kita pun semakin menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswah dan qudwah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabiul Rahmah. Sehingga di antara salah satu kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh kita lewatkan adalah selalu dan senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau seandainya kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Biasanya kalimat ya ayyuhalladzina amanu tidak ada kecuali di awal ayat. Kalau seandainya kita memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka setiap di awal ayat Allah pun menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Tetapi dikala kita diperintahkan untuk mengucapkan salam dan selawat kepada Nabi, tidak diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya kalimat ini berada di tengah-tengah ayat. Biasanya setiap Al-Quran atau ada perintah, karena sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, apabila ada ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang telinga kalian baik-baik, karena di situ ada perintah yang harus kalian laksanakan atau larangan yang harus kalian tinggalkan. Nah, biasanya ayat ini ada di pangkal atau di awal ayat, kecuali dikala Allah perintahkan kita untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, dia berada di tengahnya. Kenapa demikian? Karena Allah mulakan dengan dirinya, kemudian yang kedua untuk para malaikatnya, kemudian baru perintah untuk kita bersama. Artinya sebelum Allah memerintahkan kita bersalawat kepada Nabi, Allah yang pertama kali bersalawat kepada Nabi, malaikat juga bersalawat kepada Nabi, kemudian yang ketiga baru perintah kepada kita bersama untuk mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Artinya ayat ini adalah ayat yang Allah awali dengan dirinya, kemudian dengan malaikatnya, kemudian kita sebagai hambanya. Sehingga ayat ini merupakan ayat yang luar biasa, yang mana kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk senantiasa menyempatkan hari, waktu, momen mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkhusus ikhwatul Islam di hari Jumat, kita mengetahui bersama bahawa hari ini merupakan hari Kamis, malam Jumat, dan keesokan hari adalah hari Jumat. Hari Jumat ini banyak kekhususannya dan banyak ibadah-ibadah yang kita spesialkan di sana. Salah satunya adalah senantiasa memperbanyak mengucapkan porsi solawat kepada Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bukan berarti di hari-hari yang lain kita tidak mengucapkan solawat.
tetapi porsinya ditambah dan diperbanyak dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Kemudian juga di hari Jumat dianjurkan, keesokan hari dianjurkan bagi kita membaca suratul Kahfi dan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan di antara anjuran yang dilakukan oleh kaum muslimin ketika mereka diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali bersua dengan hari Jumat. Dan salah satunya adalah mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya salawat yang kalian ucapkan tu'radu alayya fi kulli yaumi jumu'ah. Sesungguhnya setiap salawat yang diucapkan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diantarkan dan diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat. Kemudian lanjutan daripada hadis tersebut, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salata. Karena mereka yang paling pantas terhadap diriku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak mengucapkan salawat. Sehingga mengucapkan salawat ini ikhwatul Islam, sebagaimana ayat yang tadi telah kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah. Sebenarnya arti bersolawatlah itu kurang maknanya. Arti yang sesungguhnya ikhwatul Islam, hai orang-orang yang beriman, perbanyaklah bersolawat. Karena ada kalimat syiddah. Karena apabila di dalam sebuah kata bahasa Arab, apabila ada kalimat syiddah, maka itu menunjukkan syiddah sesuai dengan namanya syiddah. Syiddah itu artinya kuat, ditekan, maka disebut dengan syiddah. Dan tidak ada kalimat syiddah masuk ke dalam sebuah kalimat kecuali diperbanyak. Artinya sallu, ada syiddah di sana. Maknanya maka perbanyaklah mengucapkan salawat, bukan bersolawat, tapi perbanyaklah mengucapkan salawat. Begitu juga wasallimu, juga ada syiddah di dalamnya. Sallimu, huruf lamnya ada dua, maka artinya adalah perbanyaklah mengucapkan salam, bukan ucapkan salam. Karena mengucapkan salam satu kali kita juga disebut dengan mengucapkan salam. Mengucapkan salawat satu kali kita juga disebut dengan mengucapkan salawat. Tapi artinya perbanyaklah mengucapkan salam dan perbanyaklah mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah makna yang sesungguhnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan kisah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tinggal di kota Madinah. Dan Nabi akan tinggal selama-lamanya di kota Madinah, dan Nabi tidak akan pernah keluar dari kota Madinah. Di antara kekhususan dan kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kota Madinah, bahwa Nabi ada di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan yang demikian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir oleh kaumnya dari Mekkah Al-Mukarramah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menghabiskan waktu hanya 10 tahun sahaja di kota Madinah, tapi dalam masa 10 tahun ini adalah masa di mana kota Madinah memiliki kenangan-kenangan yang indah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada di antara kaum muslimin kecuali mereka akan ada ketergantungannya kepada kota Madinah dan kecenderungan mereka untuk datang ke kota Madinah. Padahal Madinah ini ikhwatul Islam tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan. Misalnya kita contohkan, apabila ada orang yang berhaji atau ada di antara kaum muslimin mereka melaksanakan ibadah umrah, mereka turunnya di Jeddah misalnya, kemudian dari Jeddah mereka langsung ke Mekah, kemudian mereka berhaji, atau mereka melaksanakan ibadah umrah, kemudian setelah haji, setelah umrah mereka kembali ke Jeddah, kemudian terbang ke kampung halamannya. Apakah ibadah haji dan ibadah umrah yang mereka lakukan sah atau tidak? Mereka tidak datang ke kota Madinah, sah atau tidak? Sah. Artinya ikhwatul Islam, Madinah ini tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan. Bahkan sunat haji dan sunat umrah pun tidak ada masuk kota Madinah di dalamnya. Kita contohkan misalnya umrah yang kita lakukan. Ibadah umrah itu ada rukunnya, ada wajibnya, ada sunnahnya. Siapa yang tahu berapa rukun ibadah umrah? 5 atau 6? Yang tua kita dahulukan. Ya silakan.
4. Yang pertama ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Masya Allah. Silakan Pak. Masya Allah. Silakan, bisa nih. Sudah, Masya Allah. Barak. Saya salah Pak ya. Masya Allah. Tapi salah ya Pak ya. Baik. Siapa yang tahu berapa rukun umrah? Yang jawab 5 salah. Ngaku saja dulu ya. Yang jawab 5 salah. Yang jawab di atas 5 juga salah. Rukun umrah itu hanya 3 sahaja. Ini umrah yang akan kita lakukan. Kita harus tahu apa rukunnya, apa wajibnya. Apa rukunnya? Yang pertama niat. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Itu rukun. Kalau wajib ada berapa? 4 atau 5? Nah, wajibnya ada 2. Yang pertama, tidak boleh melewati miqat kecuali dalam keadaan berihram, atau tidak boleh melewati miqat begitu saja. Yang kedua, bercukur atau memendekkan rambut. Itu wajibnya. Sisanya adalah sunnah. Misalnya kita mengucapkan talbiyah. Talbiyah itu apa hukumnya? Sunnah. Membuka lengan yang bagian kanan. Kalau ada di antara orang yang tawaf, kemudian lengan bagian kanannya tidak terbuka, tawafnya, umrahnya sah atau tidak? Sah, karena hukumnya sunnah. Minum zam-zam, hukumnya sunnah. Kemudian berdoa di Safa, hukumnya sunnah. Semua selebih daripada 5 yang tadi kita sebutkan. 3 rukun, 2 wajib, hukumnya adalah sunnah. Nah, yang sunnah pun tidak masuk ke dalamnya kota Madinah. Tidak ada kota Madinah di dalamnya. Walaupun demikian di kota Islam, kemudian tiba-tiba ada orang yang pergi melaksanakan haji, atau ada orang yang melaksanakan ibadah umrah, kemudian mereka tidak datang ke kota Madinah. Mereka sempurna ibadahnya, tapi bagaimana perasaannya? Minimal tahun depan kalau mereka berangkat lagi, cari travel yang lain yang datang ke kota Madinah. Artinya tidak ada, kota Madinah ini bukan bagian dari ibadah, tapi tidak ada kaum muslimin kecuali semuanya mereka akan ingin datang ke kota Madinah. Maka itulah yang disebutkan oleh Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, di dalam hati manusia, di dalam hati semua kaum muslimin, seolah-olah ada supir yang membawanya datang ke kota Madinah. Datang ke kota Madinah seolah-olah itu sudah menjadi bagian daripada fitrah, walaupun tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan. Kenapa demikian di kota Islam? Kalau seandainya itu sudah bagian daripada fitrah, fitrah itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan, maka disebut dengan fitrah nurani manusia. Artinya, makanya di kota Islam, Madinah itu memiliki sejarah, kenangan yang tidak mungkin dilewatkan oleh kaum muslimin. Minimal di dalamnya ada masjid Rasulullah SAW, dan juga di dalamnya ada Rasulullah SAW, dan Nabi tinggal di dalam kota Madinah untuk selama-lamanya. Nabi tidak pernah keluar dari kota Madinah. Kalau ketika Nabi hidup, Nabi tidak pernah keluar dari kota Madinah kecuali untuk beribadah, untuk berjihad. Maka setelah Nabi wafat pun, Nabi tidak akan pernah keluar tidak pernah keluar dari kota Madinah. Jadi jangan pernah harap di kota Islam setelah Nabi wafat, Nabi berkeliling ke daerah sana, ke daerah sini. Nabi tidak pernah meninggalkan Madinah. Di masa hidup Nabi tidak pernah meninggalkan Madinah, maka di masa wafat pun Nabi tetap akan berada di kota Madinah. Dan di antara kemuliaan kota Madinah, Nabi SAW akan tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya sampai terjadi hari kiamat. Dan itu memang merupakan di antara sumpah setia Rasulullah SAW yang kemarin kita telah menyebutkan di kota Islam. Nabi mengatakan kepada orang-orang Madinah, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Sesungguhnya kehidupan ini adalah kehidupan kalian, dan aku pun akan wafat di tengah-tengah kalian. Mengapa demikian? Karena orang-orang Ansar ini, ukhwatul Islam, adalah orang-orang yang paling memiliki nilai sejarah bersama Nabi SAW. Secara umum, sahabat yang paling mulia, mereka adalah muhajirin. Karena orang muhajirin, mereka mendapatkan 2 gelar. Orang muhajirin dinamakan dengan muhajirin, orang muhajirin juga dinamakan dengan orang-orang Ansar. Jadi kalimat Ansar itu juga masuk di dalamnya orang-orang muhajirin. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 8 dikala berbicara tentang orang-orang muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah. Orang muhajirin itu namanya 2. Yang pertama disebut dengan muhajirin, yang kedua mereka juga disebut dengan Al-Ansar. Sehingga secara umum para sahabat yang paling mulia adalah berasal dari kaum muhajirin.
Kemudian yang kedua, yang paling mulia adalah orang-orang Ansar. Dan orang-orang Ansar ini ikhwatul Islam memiliki sifat yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang tidak akan pernah bisa dilakukan oleh manusia manapun. Kenapa demikian? Allah menyebutkan di ayat berikutnya, Allah berbicara tentang orang Muhajirin. Ayat berikutnya Allah berbicara tentang Ansar. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Mereka yang menyediakan kampung halamannya untuk Nabi dan semua kaum muslimin, dan kampung mereka disebut dengan Al-Iman. Sehingga di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darul Iman. Siapa yang menamakan Madinah dengan Darul Iman? Allah yang menamakan di dalam Al-Quran, dan Nabi yang menyebutkan di dalam hadisnya. Allah menyebutkan walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Sesungguhnya mereka yang ada di kota Madinah, kampungnya disebut dengan Al-Iman. Karena memang sebagaimana di awal mukadimah kita sebutkan, semua mereka yang datang ke kota Madinah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau seandainya orang yang datang ke kota Madinah mereka adalah orang-orang yang beriman, bagaimana dengan penduduk Madinah itu sendiri? Terkhusus orang-orang Ansar, maka mereka disebut dengan Al-Iman. Kemudian apa sifat mereka ikhwatul Islam? Di antara salah satu sifat orang-orang Madinah atau orang-orang Ansar secara khusus, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di antara sifat yang paling mulia yang dimiliki oleh orang-orang Ansar adalah sifat al-isar. Al-isar itu ada dua. Al-isar itu artinya mendahulukan saudara, mendahulukan orang lain. Al-isar itu ada dua. Yang pertama isar dalam perkara dunia, dan yang kedua isar dalam perkara agama. Isar dalam perkara dunia, maka itu dianjurkan. Misalnya ada di antara kita yang masuk ke dalam Masjid Nabawi, kemudian dia ingin minum zam-zam, kemudian dia melihat ada saudaranya di belakang antrian, dia ambil zam-zam, diambil kemudian diberikan kepada saudara yang tadi menunggu di belakang, maka itu disebut dengan isar, dan itu sangat dianjurkan. Sedangkan isar yang berkaitan dengan perkara akhirat, maka itu tidak dianjurkan. Seperti misalnya kita sedang masuk ke dalam Masjid Nabawi, kemudian biasanya dikala kita ingin salat, ada kadang-kadang saf yang berada di depan kita kosong. Maka jangan kita mengatakan silahkan maju, apalagi kita biasanya silahkan maju. Dalam masalah ini kita yang maju, jangan disuruh orang lain atau jangan didahulukan orang lain. Karena dalam perkara agama kita tidak boleh isar. Karena dalam perkara agama kita yang harus pertama kali melakukannya. Harus kita berlomba-lomba dalam agama. Tidak boleh silakan kamu duluan, tidak boleh demikian. Dan itu dicontohkan oleh penduduk Madinah. Salah satunya adalah Jabir. Jabir ini ikhwatul Islam, Jabir adalah salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir ini punya banyak saudari. Yang laki-laki cuma dia seorang. Ada yang menyebutkan saudarinya ada 9. Artinya ayahnya bernama Abdullah, kemudian anaknya bernama Jabir, sisanya semuanya adalah perempuan. Ketika terjadi perang Uhud di ikhwatul Islam, yang mana Nabi SAW memanggil para sahabat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, Jabir dan Abdullah, anak dan ayah, mereka bertengkar. Kenapa mereka bertengkar? Yang anak mengatakan, wahai ayahanda, kamu tinggal di rumah, kamu sudah tua, aku yang ikut bersama Nabi SAW berjihad. Sang ayah mengatakan, tidak, karena aku tua inilah aku harus berjihad di jalan Allah, karena aku ingin syahid. Sehingga pada akhirnya mereka tidak mau mengalah. Sang Jabir mengatakan, aku yang berjihad bersama Nabi. Ayahnya mengatakan, aku yang berjihad bersama Nabi. Karena mereka berdua tidak bisa berjihad sekaligus bersama Nabi. Ada tanggung jawab yang luar biasa yang harus mereka jaga, yaitu saudari-saudarinya atau putri daripada Abdullah ini. Kemudian pada akhirnya ikhwatul Islam, yang pergi berjihad adalah ayahnya Abdullah. Dan dikala dia berjihad, dialah yang pertama kali menjadi orang yang syahid ketika terjadi perang Uhud. Artinya ikhwatul Islam, dalam masalah agama, sang anak dan ayah pun mereka harus berlomba, apalagi kita dengan saudara kita yang lainnya. Makanya tadi kita contohkan, apabila ada saf yang kosong, jangan kita katakan silahkan maju, kita yang maju. Karena satu langkah saja perbedaannya antara saf yang pertama dan saf yang berikutnya, ada pahala yang luar biasa di sana. Sehingga kalimat isar dalam masalah agama, jangan. Isar itu ada perkara dunia. Dan itulah yang dimiliki oleh sahabat Al-Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim. Mereka itu memiliki sifat isar. Dan isar mereka itu ikhwatul Islam, ada sambungannya, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Padahal mereka sangat menginginkan kebutuhan tersebut
namun mereka tetap mendahulukan saudaranya dibandingkan dengan dirinya. Misalnya kita contohkan di Ikhwatul Islam, ada di antara kita yang punya 2 real. Kemudian 2 real ini dia ingin membeli makanan, sandwich misalnya. Kemudian tiba-tiba ada temannya yang juga ingin membeli sandwich tapi tidak ada uangnya. Maka 2 real ini diberikan pada temannya padahal dia butuh, tidak ada yang lain. Maka itu disebut dengan isar, dan itulah yang disifati oleh Allah untuk orang-orang Ansar. Sedangkan kalau seandainya kita punya ratusan real, ribuan real, kemudian kita berikan 2 real tadi, itu isarnya biasa, semua orang bisa melakukannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walau kana bihim khasasah, walaupun mereka sangat butuh kepada kebutuhan tersebut, namun mereka tetap mendahulukan saudaranya. Itulah isar yang dimiliki oleh orang-orang Ansar. Makanya orang-orang Ansar ini, ikhwatul Islam, Nabi SAW tidak pernah melupakan jasanya. Dan di antara salah satu ikrar Nabi kepada orang Madinah, al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Wahai orang-orang Madinah, wahai orang-orang Ansar, aku akan tetap hidup bersama kalian. Aku tidak akan meninggalkan kalian untuk selama-lamanya, dan aku pun akan wafat di tengah-tengah kalian. Sehingga wafatnya Nabi di kota Madinah merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan orang-orang yang ada di Madinah, terkhusus sahabat Al-Ansar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Makanya ikhwatul Islam, pernah suatu ketika 2 hari sebelum Nabi wafat, kurang lebih pada hari Ahad atau hari Sabtu, karena Nabi SAW wafat pada hari Senin. Kemudian 2 hari sebelum Nabi wafat, ikhwatul Islam, maka Abu Bakar dan Al-Abbas, mereka ingin menjenguk Nabi SAW di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Karena memang Nabi, dikala Nabi tidak lagi merasa kuat untuk berpindah dari satu rumah kepada rumah yang lain, Nabi SAW minta izin kepada keluarganya, kepada para istrinya. Apa kata Rasulullah SAW? Inni la astati an adura bainakun. Wahai para istriku, aku tidak lagi bisa tinggal dari satu rumah kepada rumah yang lainnya. Artinya aku tidak bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Karena Nabi SAW sudah sakit. Dan kemarin kita menyebutkan sakit yang dirasakan oleh Nabi SAW betul-betul berlipat ganda dibandingkan dengan rasa sakit yang dirasakan oleh manusia biasa. Sehingga Nabi SAW di akhir kehidupannya selalu diikat kepalanya. Kenapa demikian? Sakit yang berat dirasakan oleh Nabi SAW. Nah, karena sakit ini, Nabi minta izin kepada keluarganya. Karena rumah Nabi SAW banyak. Berapa rumah Nabi SAW di kota Madinah? Rumah Nabi SAW di kota Madinah ada 8. Di sekitar Masjid Nabawi ini, ikhwatul Islam, ada 8 rumah Nabi SAW. Kita contohkan misalnya, ini adalah posisi Masjid Nabawi. Masjid Nabawi panjangnya adalah 35, lebarnya adalah 30. Dan kiblat pertama kaum muslimin adalah Baitul Maqdis. Sehingga Nabi SAW membuat rumah di bagian belakang Masjid Nabawi. Kemudian setelah 16 bulan atau 17 bulan lamanya, maka kiblat itu berpindah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Musyarrafah. Kenapa demikian? Allah mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Wahai Muhammad, kami senantiasa melihat wajahmu ke langit. Artinya meminta kepada Allah. Kemudian setelah 16 bulan lamanya, maka Allah kabulkan doa dan permintaan Nabi SAW. Apa permintaan Nabi? Agar kiblat itu berpindah ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Sehingga di kota Madinah, Nabi pernah 16 bulan lamanya salat menuju Baitul Maqdis. Sehingga orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, mereka jarang masuk Islam. Kenapa? Karena kiblat kita sama, agama kita sama, sama-sama agama samawi. Seolah-olah itu yang mereka katakan, kiblat mereka sama dengan kiblat kaum muslimin. Kemudian setelah dipindahkan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Musyarrafah, disitulah mereka demo kepada Nabi SAW. Karena yang demo itu adalah orang-orang Yahudi yang selalu demo kepada Rasulullah SAW. Kenapa kiblat itu kau pindahkan? Nabi SAW tidak suka sama dengan orang-orang sebelumnya, apalagi orang-orang Yahudi. Bahkan di antara salah satu ciri Nabi SAW, apapun perkara yang sama dengan orang-orang Yahudi, Nabi larang umat untuk melakukan yang demikian, walaupun perkara yang sepele. Kita contohkan misalnya, di antara salah satu yang dilarang oleh Nabi adalah cara duduk. Ketika kita duduk, ini mohon maaf ya, ketika kita duduk, biasanya kita meletakkan tangan di bagian belakang. Di antara cara duduk orang Yahudi yang dilarang di dalam agama adalah meletakkan tangan kirinya di bagian belakang.
Nabi marah, jangan kalian duduk seperti itu. Pada cara duduk, kalau kalian ingin tetap duduk, meletakkan tangan, letakkan kedua-duanya. Kalau keduanya tidak salah, tapi yang salah itu adalah yang bagian kiri saja. Misalnya kita duduk, letakkan tangan yang bagian kiri ke belakang, karena itu ada di antara ciri duduknya orang Yahudi. Nabi marah kepada umatnya, jangan kalian tiru mereka. Begitu juga misalnya dikala kita berziarah ikhwatul Islam, terutama berziarah ke kuburan kaum muslimin. Hukum asalnya dianjurkan bagi kita duduk, tapi duduknya bukan duduk di atas tanah. Duduk, duduk menjongkok namanya, jongkok ya. Duduk seperti itulah kira-kira. Nabi sengaja melakukan yang demikian karena Nabi tidak ingin sama dengan orang-orang Yahudi. Artinya Nabi marah kepada umatnya atau melarang umatnya, jangan pernah kalian sama dengan mereka satu pun. Bahkan masalah-masalah yang sepele pun jangan kalian sama dengannya. Apalagi masalah kiblat, masalah asas, masalah fondasi. Sehingga dikala kiblat berpindah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Musyarrafah, maka orang-orang Yahudi datang dan marah kepada Nabi. Dan Nabi suka, karena Nabi tidak ingin pernah mau beribadah kecuali ingin menyelisih orang-orang Yahudi. Nah, dikala kiblat ini berpindah ikhwatul Islam, maka yang tadinya bagian depan menjadi bagian belakang, yang bagian belakang menjadi bagian depan. Nah, ini adalah bagian belakang, rumah Nabi bagian belakang. Kemudian dikala Nabi SAW diperintahkan untuk memalingkan wajahnya ke Ka'bah Musyarrafah, rumah Nabi yang tadi berada di bagian belakang menjadi bagian depan. Itulah sebabnya kenapa rumah Nabi berada di bagian depan Masjid Nabawi, yang mana pada dasarnya rumah Nabi di bagian belakang. Tapi karena kiblat berpindah, karena dikala Nabi datang ke kota Madinah, kiblat tetap menuju Baitul Maqdis sampai 16 bulan atau 17 bulan lamanya. Nah, artinya rumah Nabi ada di sini semuanya rata-rata. Jadi rumah keluarga Nabi itu ada di bagian depan sekarang, bagian depan kiri Masjid Nabawi. Dan rumah Nabi sesuai dengan jumlah istrinya. Istri Nabi ikhwatul Islam ada 11. Kemudian di antara yang 11 ini 2 meninggal. Yang pertama Ibunda Khadijah, dan yang kedua adalah Ibunda Zainab. Sehingga yang tersisa bersama Nabi adalah 9. Siapa yang tahu nama istri Nabi SAW? Itu pertanyaannya. Baik ikhwatul Islam, tadi kita menyebutkan istri Nabi ada 11. Yang 2 meninggal, Ibunda Khadijah dan Ibunda Zainab. Kemudian siapa lagi istri Nabi yang tersisa? Saudah, kemudian Aisyah, kemudian Ummu Salamah, kemudian Ummu Habibah, kemudian Hafsah, kemudian Safiyah, kemudian Maimunah, kemudian Zainab ada 2, kemudian yang terakhir adalah Maria. Siapa yang bisa ulang? Sudah kita berikan bocoran nama-nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapa yang masih ingat siapa nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada? Agar kita tahu berapa jumlah rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berapa keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Karena ini berkaitan dengan pembahasan yang kita bahas, yaitu rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena memang Nabi mengatakan inni la astati an adura bainakum. Wahai istriku, aku tidak lagi bisa berpindah dari satu rumah kepada rumah yang lainnya. Kenapa Nabi mengatakan yang demikian? Karena rumah Nabi banyak. Berapa rumah Nabi? Sesuai dengan jumlah keluarganya. Berapa jumlah keluarga Nabi yang tersisa? 9 orang. Pertanyaannya, siapa nama yang 9 ini? Masih sama? Ada yang hafal? Coba-coba. Kalau coba-coba, silakan. Aisyah, Hafsah, Maria, Zainab tapi sudah meninggal 1. Ummu Habibah, Safiyah, Ummu Salamah. Siapa? 2, bukan 1, 2. Maimunah, 1 lagi. Masya Allah. Hafsah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Syukran ya, barakallahu fiik. Hafizakumullah. Itu adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan begitulah jumlah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, sehingga rumah Nabi ada 8 di sekitar Masjid Nabawi. Yang satunya ada di dekat Masjid Quba, yang mana rumah keluarga Nabi tersebut di Masjid Quba namanya adalah Maria Al-Qibtiyah, seorang wanita yang berasal dari Mesir, yang juga melahirkan keturunan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Ibrahim. Dan Ibrahim itu adalah anak Nabi
yang umurnya hampir 6 sampai 7 tahun kemudian meninggal dan dikuburkan di perkuburan Baqi al-Gharqad. Nah, satu istri Nabi ini, Maria ini, dia tinggalnya agak jauh dari istri-istri Nabi yang lainnya. Kenapa demikian? Karena Maria ini berasal dari Mesir, yang lain berasal dari sekitar Madinah atau berasal dari daerah-daerah yang tidak jauh dari kota Madinah. Sedangkan Maria itu dari Mesir. Dari mana Maria ini datang? Karena dikala Nabi SAW mengirim surat kepada orang-orang yang ada di Mesir, yang kita kenal dengan Muqawqis, raja yang ada di sana. Mereka tahu kalau surat ini adalah surat seorang Nabi. Mereka yakin kalau Nabi adalah Nabi terakhir. Karena surat ini berisi, masuk Islamlah kalian. Nabi mengajak mereka masuk Islam. Dan mereka menghargai surat Nabi. Tidak sama dengan orang-orang Faris. Orang Faris ketika surat Nabi datang, mereka merobek surat Nabi. Dan Nabi pun mengatakan, ketika mereka merobek-robek suratku, maka Allah pun merobek-robek kerajaannya. Besoknya dia langsung mampus. Sedangkan orang-orang Muqawqis, mereka tidak demikian. Orang-orang Mesir, dikala surat Nabi datang, maka mereka tahu kalau ini adalah seorang Nabi. Sehingga surat ini dijaga. Kemudian dikirim hadiah kepada Nabi SAW. Apa hadiahnya? 2 ekor kuda yang paling bagus dan 2 budak wanita. Yang satu budak wanita ini namanya adalah Maria dan saudarinya. Kemudian sampai di kota Madinah, Nabi pun menikah dengan Maria. Dari pernikahan Nabi lahir yang namanya Ibrahim. Kenapa Nabi menamakan Ibrahim? Karena Maria berasal dari Mesir, sebagaimana nenek Nabi juga berasal dari Mesir yang bernama Hajar. Hajar itu seorang wanita yang mulia yang berasal dari Mesir. Sehingga Maria dikala dia berasal dari Mesir, maka namanya dinamakan dengan nama kakeknya Ibrahim. Sehingga Nabi berpesan kepada kita bersama, terutama untuk orang-orang Mesir ya, istausu bi ahli Misr khaira. Hendaklah kalian memperlakukan baik orang-orang yang ada di sana karena ada hubungan nasabnya dengan Nabi SAW. Kalau orang Mesir dianjurkan bagi kita memperlakukan kebaikan, berbuat baik kepada mereka hanya gara-gara pernikahan Nabi dengan Maria, bagaimana dengan orang Madinah yang banyak keluarga Nabi SAW di sini? Bisa dipahami? Kalau seandainya Nabi berpesan hanya gara-gara Maria radhiyallahu anha karena pernikahan, fa inna lahum nasaban wa sihra, karena kita ada hubungan nasab dan kekeluargaan, maka jaga mereka baik-baik. Artinya perlakukan mereka dengan baik. Kalau seandainya itu pesan Nabi kepada penduduk Mesir, maka bagaimana pesan Nabi SAW kepada penduduk Madinah secara khusus, begitu juga kepada penduduk Mekah secara umum. Kemudian ikhwatul Islam, Maria ini rumahnya jauh dari rumah istri Nabi yang lainnya. Dia tinggalnya di dekat Kuba, sedangkan istri Nabi yang lain dekat Masjid Nabawi. Sehingga bisa kita mengatakan bahwa rumah Nabi yang ada di sekitar kota Madinah atau di sekitar Masjid Nabawi jumlahnya kurang lebih 8 rumah. Sehingga 8 rumah ini biasanya Nabi SAW ada aturannya, atau Nabi SAW membagi secara adil. Malam ini di rumah ini, malam itu di rumah itu, sampai Nabi SAW betul-betul merasakan sakit yang berat. Sehingga dengan rasa sakit tersebut Nabi minta izin kepada keluarganya, inni la astati an adura bainakum, wahai para istriku, aku tidak sanggup lagi untuk pindah dari satu rumah kepada rumah yang lainnya. Fa in ra'aitunna an ta'zanna li fa akuna inda Aisyah fa'altunna. Kalau seandainya kalian izinkan diriku, maka aku akan sakit, aku akan duduk, aku akan diam, aku akan tinggal di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka dikala Nabi mengatakan yang demikian, mereka pun memberikan izin kepada Nabi SAW. Artinya mereka merelakan Nabi tinggal di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Di dalam riwayat yang lain, dikala Nabi SAW sakit, Nabi sering tidak sadarkan diri. Setiap kali Nabi SAW bangun, siuman, sadarkan diri, maka Nabi akan bertanya, Aina ana gadan? Aina ana gadan? Besok saya tinggal di mana? Besok saya tinggal di mana? Karena walaupun Nabi sakit, Nabi tetap berpindah dari satu rumah kepada rumah yang lainnya. Karena keluarga Nabi, mereka merasa mulia untuk merawat Nabi SAW. Sampai Nabi selalu bertanya, Aina ana gadan? Aina ana gadan? Besok saya di mana? Maka para istri Nabi paham kalau Nabi ingin sakit dan dirawat oleh ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Namun Nabi tidak menyebutkan secara terus terang, tapi para istri mereka paham kalau Nabi sangat sayang kepada Aisyah, dan Nabi senang rasa hatinya dikala tinggal di rumah Aisyah dan berada bersama ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Artinya ikhwatul Islam, demikianlah keadaan Nabi SAW sakit. Nah, sakit ini semakin berat dirasakan oleh Nabi SAW. Makanya 2 hari, kita kembalikan kepada orang-orang Ansar, 2 hari sebelum Nabi wafat, ada yang menyebutkan hari Ahad, ada yang menyebutkan hari Sabtu.
Maka Abu Bakar dan Al-Abbas, mereka ingin berziarah atau mereka ingin mengunjungi Nabi SAW. Abu Bakar dan Al-Abbas ketika ingin pergi ke rumah Aisyah dengan Masjid Nabawi satu pintu. Artinya kalau ingin masuk ke rumah Nabi, maka mereka harus melewati masjid. Ketika mereka melewati masjid, Abu Bakar salat, Abbas pun salat. Artinya mereka salat dulu. Kemudian dikala mereka selesai salat, maka mereka melihat perkumpulan, ada sebahagian orang yang datang di masjid atau yang berkumpul di dalam Masjid Nabawi dalam keadaan menangis. Siapa mereka? Ternyata adalah orang-orang Ansar. Orang Ansar ini menangis. Mereka duduk di dalam Masjid Nabawi dalam keadaan menangis. Kemudian Abu Bakar pun heran. Kemudian datang kepada orang-orang Ansar ini dan mengatakan sambil bertanya, "Wahai kalian orang-orang Ansar, kenapa kalian menangis? Apa alasannya?" Maka orang-orang Ansar mengatakan, "Kami menangis karena kami rindu kepada Nabi SAW dan kami ingat bagaimana Nabi pertama kali datang ke kota Madinah, bagaimana Madinah berubah dengan datangnya Nabi SAW, seolah-olah Madinah memberikan cahaya yang luar biasa. Maka Madinah dinamakan dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, artinya yang memberikan pancaran cahaya yang begitu indah. Sebagaimana yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik, hari yang paling berbahagia dirasakan oleh penduduk Madinah adalah hari datangnya Nabi SAW ke kota Madinah. Kemudian tiba-tiba Nabi sakit. Ketika Nabi sakit, seolah-olah cahaya tersebut mulai hilang. Artinya hilang kegembiraan mereka. Maka mereka pun menangis dan mengatakan, "Kami menangis karena rindu bertemu dengan Nabi, karena ingat masa-masa yang pernah kami lalui bersama Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba pun kami duduk di sini menangis mengingat sejarah-sejarah lama bersama Rasulullah SAW." Itulah jawaban daripada orang-orang Ansar. Kemudian dikala orang Ansar ini selesai menjawab di ikhwatul Islam, maka Abu Bakar masuk ke kamar Nabi SAW atau masuk ke kamar putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Abu Bakar datang berjumpa dengan Nabi, begitu juga dengan Al-Abbas. Maka apa kata Abu Bakar Siddiq? "Ya Rasulullah, tadi aku menjumpai orang-orang Ansar, mereka duduk di dalam Masjid Nabawi dalam keadaan menangis. Aku pun bertanya, kenapa kalian menangis? Mereka pun mengatakan, karena rindu, ingin bersua dan ingin berjumpa denganmu ya Rasulullah. Mereka mengingat masa-masa lalu bersamamu ya Rasulullah." Ketika Nabi SAW mendengarkan jawaban atau perkataan Abu Bakar Siddiq, padahal Nabi sedang berbaring, Nabi sedang diikat kepalanya, Nabi kadang sadar, kadang tidak sadar, saking beratnya rasa sakit yang diderita oleh Nabi SAW. Maka Nabi tiba-tiba bangun, meminta tolong kepada keluarganya. Karena yang biasa menjaga Nabi SAW dikala Nabi sakit adalah karib kerabatnya. Yang pertama, yang menjaga dan yang selalu bersama Nabi adalah para istrinya. Yang kedua, dari karib kerabatnya, siapa yang selalu bersama Nabi dikala Nabi sakit? Yang pertama adalah Al-Abbas, yang kedua adalah Ali, yang ketiga adalah Usama, yang keempat adalah anak-anaknya Al-Abbas, yaitu Fadl, Kusam. Itu semua adalah orang-orang yang selalu mendampingi Nabi SAW dikala Nabi sakit. Ketika mereka mendampingi Nabi dikala Nabi sakit, mereka pula lah yang memandikan Nabi, mereka pula lah yang menguburkan Nabi, mereka pula yang mengkafankan Nabi. Sehingga mereka adalah orang-orang yang paling mulia, karena mereka tidak pernah meninggalkan Nabi SAW, terkhusus dari keluarganya. Makanya yang pertama adalah para istrinya, dan yang kedua adalah Al-Abbas, Ali, Usama, Fadl, Kusam, dan ada yang menyebutkan Sakran atau Saleh radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka itulah yang selalu mendampingi Nabi SAW dan tidak pernah meninggalkan Nabi untuk memenuhi kebutuhan Nabi dikala Nabi SAW diberikan kepadanya rasa sakit yang luar biasa. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi mendengarkan pemaparan dari Abu Bakar As-Siddiq, maka Nabi mengatakan, "Berdirikan aku." Nabi ingin berdiri karena Nabi tidak sanggup lagi berdiri. Kemudian dikala Nabi minta diberdirikan, maka dibantu oleh Al-Abbas dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka berdua yang memegang Nabi SAW. Kemudian apa yang diinginkan oleh Nabi? Kumpulkan kaum muslimin. Maka para sahabat yang lain mereka mengumpulkan kaum muslimin. Kemudian kaum muslimin mereka berkumpul dan duduk di dalam Masjid Nabawi. Kemudian setelah mereka berada di dalam Masjid Nabawi, Nabi keluar dibawa oleh Al-Abbas dengan Ali bin Abi Thalib. Dan ini merupakan kali terakhir Nabi melihat wajah para sahabatnya, atau kali terakhir Nabi berkhutbah di dalam masjidnya. Sehingga para ulama menyebutkan khutbah terakhir Nabi SAW adalah khutbah 2 hari sebelum Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah hari ini Nabi tidak pernah lagi keluar dari rumahnya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW dibawa oleh Al-Abbas,
dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian Nabi naik ke atas mimbarnya, maka Nabi mulai berceramah, berkhutbah, menyampaikan pesan terakhir. Di antara wasiat Nabi SAW kepada kaum muslimin dan juga kepada kita semuanya tanpa terkecuali, di antara wasiat Nabi SAW adalah bagaimana kita menjaga orang-orang Al-Ansar. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam khutbahnya atau di dalam wasiatnya, wahai kaum muslimin, kathuran nas wa yaqillul ansar. Sesungguhnya jumlah manusia yang ada di kota Madinah mereka sudah banyak, karena memang kota Madinah menampung semuanya. Sedangkan jumlah orang-orang Ansar mereka semakin sedikit dan sedikit. Kemudian apa kata Nabi? Kalau ada di antara orang-orang Ansar mereka melakukan kebaikan, maka terima kebaikannya walaupun sedikit. Kalau ada di antara kaum Ansar mereka yang melakukan kesalahan, maafkan kesalahannya. Itu pesan Nabi SAW, ingin berbalas jasa kepada orang-orang Ansar. Kenapa demikian? Karena pertama kali Nabi datang ke kota Madinah, Ansar yang menyambut Nabi SAW dengan riang gembira. Mereka berebutan, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, rumahmu, rumahku adalah rumahmu, tanahku adalah tanahmu. Mereka menawarkan semuanya kepada Nabi SAW. Mereka memberikan semuanya untuk Nabi, berkorban bersama Nabi. Makanya kita lihat ikhwatul Islam, dikala terjadi perang Badar, yang banyak menemani Nabi SAW dari Ansar atau dari Muhajirin? Dari Ansar. Orang Muhajirin jumlahnya tidak lebih daripada 60 orang sahaja. Sisanya adalah orang Ansar. Orang Ansar ini tidak ada urusannya dengan orang Mekah. Urusan mereka hanyalah membela Nabi dan membela agama Nabi SAW. Kalau orang Mekah atau orang Muhajirin, mereka ada urusannya dengan orang Mekah, karena orang Mekah selalu mengganggu orang Muhajirin. Sedangkan orang Ansar tidak demikian keadaannya. Bahkan ikhwatul Islam, ketika terjadi perang, Nabi minta pendapat, apakah kita melawan atau kita pulang? Maka Nabi SAW dikala minta pendapat. Kenapa Nabi minta pendapat? Terutama kepada orang-orang Ansar, karena tidak ada perjanjiannya. Kalau orang-orang Ansar hanya berjanji kepada Nabi akan membela Nabi di dalam kota Madinah sahaja, sedangkan di luar Madinah itu bukan perjanjiannya, itu perjanjian secara lisan. Sedangkan Badar itu bukan lagi bagian daripada Madinah. Makanya dikala terjadi perang Badar tidak diwajibkan berperang. Maka Nabi SAW mengatakan, kita lawan atau kita pulang? Orang Muhajirin semuanya menjawab, kita lawan ya Rasulullah. Tapi mendengarkan jawaban Muhajirin, Nabi belum terlalu puas. Kenapa demikian? Karena Muhajirin jumlahnya hanya 60 orang saja, sedangkan sisanya adalah orang-orang Ansar. Kemudian apa kata orang-orang Ansar? Terutama pemimpinnya, dia mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaka turiduna, seolah-olah engkau menginginkan kami yang berbicara. Maka Nabi mengatakan, iya, aku ingin kalian yang berbicara. Apa pendapat kalian? Kita lawan atau kita pulang? Apa kata orang-orang Ansar? Karena dikala terjadi perang Badar, kaum muslimin tidak ada persiapan sama sekali. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Quran, laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Tidakkah kalian ingat ketika Allah berikan pertolongan dikala terjadi perang Badar, sedangkan kalian azillah. Azillah itu dalam keadaan terhina. Apa makna dalam keadaan terhina? Tidak ada persiapan, tidak ada alat perang. Sebagian ulama sejarah mengatakan kuda cuma 2. Coba bayangkan, dalam peperangan kuda cuma 2. Bagaimana kaum muslimin bisa menang? Begitu juga dengan alat-alat yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata orang-orang Madinah? Orang-orang Ansar secara khusus, ya Rasulullah, sesungguhnya kami la naqulu kama qalat Banu Israil li Musa. Ya Rasulullah, ketahuilah, kami semuanya yang berasal dari orang-orang Ansar, kami tidak akan pernah mengatakan sebagaimana yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Sehingga kita bertanya, apa yang dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa? Perjuangan mereka sama. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah bersama kaumnya untuk berjuang, berjihad di jalannya, apa jawaban Bani Israel? Qalu inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Dikala Allah wajibkan berjihad melawan orang-orang Jabbar, maka apa jawaban Bani Israel? Wahai Musa, kami tidak akan pernah bergerak dari tempat ini. Kami tidak akan pernah pergi ke sana untuk selama-lamanya. Kalau tetap ingin berjuang, kalau tetap ingin berjihad, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Pergilah kamu berjuang sendirian. Kamu bersama Tuhanmu, tidak usah ajak kami. Sedangkan kami duduk di sini menyaksikan kalian berdua berperang. Sebuah kalimat yang menyayat hati Nabi Musa, sehingga Nabi Musa mengadu kepada Allah. Kita tahu Nabi Musa kuat, tegas,
Tapi dikala kaumnya mengatakan kalimat ini, Nabi mengadu kepada Allah, Nabi Musa mengadu kepada Allah, fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Ya Allah, mereka tidak mau mendengarkan perkataanku. Engkau berikan nikmat, engkau selamatkan mereka. Dikala engkau perintahkan berjihad, mereka mengatakan kalimat tersebut. Pisahkan kami. Aku tidak lagi mau bergabung. Aku tidak lagi mau bersama mereka. Fafruq bainana. Pisahkan antara diriku dengan mereka. Kemudian Allah pisahkan Nabi Musa dengan kaumnya. Dan kaumnya pun mereka tidak tahu arah di bumi selama 40 tahun. Dan dalam masa 40 tahun inilah mereka pun akhirnya meninggal semuanya. Dan juga termasuk yang meninggal di dalamnya adalah Nabi Musa. Kemudian ikhwan al-Islam, apa kata pemimpin Ansar? Ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Nabi Musa. Tapi kami mengatakan, izhab anta wa rabbuka faqatila, inna ma'akum muqatilun. Ya Rasulullah, kalau seandainya ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau seandainya engkau perintahkan kami berjuang berjihad walaupun dalam keadaan lemah, tidak ada persiapan, maka pergilah engkau bersama Tuhanmu, pergi berjuang, dan kami akan ikut berjuang bersamamu, dan tidak ada satupun dari kaum Ansar yang meninggalkan dirimu untuk selama-lamanya. Sebuah jawaban yang sangat indah dari penduduk Ansar, sehingga dengan jawaban ini Nabi tersenyum, Nabi bangga dan Nabi bahagia, karena mereka yang paling banyak, 60 dari Muhajirin. Berarti sisanya berapa kurang lebih? Kurang lebih sisanya 270 atau 260. Artinya tidak sebanding jumlahnya ikhwatul Islam, tapi mereka memberikan jawaban yang menggembirakan Nabi SAW. Mereka tidak akan pernah meninggalkan Nabi untuk selama-lamanya. Itu di awal berjuang. Bahkan di dalam riwayat yang lain disebutkan ikhwatul Islam, pemimpin Ansar mengatakan, ya Rasulullah, ketahuilah, kami akan senantiasa bersama dirimu. Engkau akan dapati orang-orang Ansar di depanmu, di belakangmu, di kananmu, di kirimu. Kalau seandainya engkau perintahkan kami menyeberangi lautan, kami akan seberangi. Kalau seandainya engkau perintahkan kami untuk mendaki bukit, kami akan daki. Apapun yang engkau perintahkan, kami akan turut. Dan tidak satupun di antara kami yang meninggalkan dirimu untuk selama-lamanya. Sebuah perkataan dari orang Ansar. Nabi tahu yang demikian. Nabi ingin berbalas jasa, karena di antara salah satu sifat Nabi adalah al-wafa. Wafa itu artinya mengingat kebaikan orang yang pernah berbuat baik. Bukan hanya sekedar mengingat, tapi Nabi ingin berbalas jasa kepada orang-orang yang berbuat baik kepada dirinya. Semuanya. Apalagi orang-orang Ansar. Begitu juga dikala terjadi perang Uhud. Dikala terjadi perang Uhud, ikhwatul Islam, kita tahu jumlah kaum muslimin pertama kali adalah 1000 orang, kemudian menjadi 700 orang. Maka kaum muslimin banyak di antara mereka yang gugur sebagai syuhada. Pertanyaannya, yang gugur dari kalangan Muhajirin berapa orang? Siapa tahu? 10. Yang lain berapa? 4 sahaja. 4 orang yang gugur. Sedangkan sisanya siapa? Orang-orang Ansar. Mereka yang mempertaruhkan nyawanya untuk Rasulullah SAW. Mereka lah. Makanya orang-orang Ansar ini ikhwatul Islam tidak pernah dilupakan oleh Nabi SAW, dan itu menjadi khutbah terakhir Nabi SAW. Nabi pesan kepada kita, Nabi pesan kepada semua umatnya, jaga al-Ansar. Kalau mereka melakukan kesalahan, maafkan. Kalau seandainya mereka melakukan kebaikan walaupun sedikit, terima. Jangan pernah kalian lancang kepada mereka, memperlakukan mereka dengan perlakuan tidak baik, karena Nabi doakan mereka semuanya. Di antara salah satu doa Nabi SAW khusus untuk orang-orang Ansar, apa kata Nabi SAW? Allahumma arham al-Ansar wa abna'i al-Ansar wa abna'i abna'i al-Ansar. Itu doa Nabi kepada orang-orang Ansar. Artinya, ya Allah, sayangi, ampuni orang-orang Ansar. Sayangi, ampuni anak-anaknya orang-orang Ansar. Sayangi, ampuni keturunannya orang-orang Ansar. Dan ketika kita berada di kota Madinah, bisa jadi masih banyak keturunan orang-orang Ansar yang tinggal di kota Madinah. Sehingga dikala kita berada di kota Madinah, kita harus tahu bahwa yang tinggal di kota Madinah ini, yang pertama, bisa jadi merupakan keturunan Nabi SAW. Yang kedua, bisa jadi mereka adalah keturunan orang-orang Muhajirin. Yang ketiga, bisa jadi mereka berasal dari keturunan orang-orang Ansar. Dan yang keempat, bisa jadi mereka keturunan dari sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka dikala kita berada di kota Madinah, ada keturunan Nabi di sini, ada keturunan orang-orang Muhajirin, ada keturunan orang-orang Ansar, ada keturunan sahabat secara umum. Sehingga dikala kita berada di kota Madinah, ingat pesan Nabi SAW. Apa pesan Nabi SAW?
Nabi pernah berdoa, Allahumma man zalama ahlal madinati wa akhafahum fa akhifhum wa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalu Allah minhu sarfan wala adla. Ya Allah, barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah, siapa yang berbuat zalim terhadap penduduk Madinah, zalim dengan lisan, zalim dengan tulisan, zalim dengan badan, semuanya disebut dengan zalim. Jadi zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apabila keluar kata-kata yang tidak baik terhadap penduduk Madinah, itu zalim dengan lisan. Zalim dengan tulisan, ada tulisan-tulisan yang menjelek-jelekkan penduduk Madinah. Ada zalim dengan badan. Bagi mereka yang datang ke kota Madinah, jangan pernah mereka melakukan kezaliman. Kenapa demikian? Nabi berdoa, Ya Allah, barang siapa yang menzalimi penduduk Madinah atau membuat mereka menjadi takut, tanamkan rasa takut di dalam hatinya. Dia tidak akan tenang hidupnya. Karena bisa jadi yang mereka zalimi adalah keturunan Nabi, atau keturunan Muhajirin, atau keturunan Ansar, atau keturunan sahabat Nabi. Kemudian apa ancaman yang berikutnya? Wa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Mereka yang zalim terhadap penduduk Madinah, untuk mereka pantas laknat dari Allah, laknat dari malaikat, dan laknat dari semua manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Ancaman yang ketiga, Allah tidak akan menerima amal ibadahnya. Artinya ikhwatul Islam, ada hak yang harus kita jaga, terkhusus untuk orang-orang Madinah, terkhusus lagi untuk orang-orang Al-Ansar dan keturunannya. Karena Nabi SAW, sebagaimana tadi yang kita sebutkan, 2 hari sebelum Nabi wafat, maka Nabi keluar dari rumahnya. Kemudian Nabi berkhutbah dengan khutbah yang sangat indah. Dan ini adalah khutbah terakhir Nabi. Setelah ini Nabi tidak pernah lagi keluar dari rumahnya. Setelah ini Nabi tidak lagi pernah berdiri di atas mimbarnya. Dan di antara pesan Nabi adalah bagaimana menjaga orang-orang Al-Ansar. Dan itulah yang disebut dengan Al-Wafa. Wafa itu artinya adalah berbalas jasa. Dan orang yang paling wafa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit di akhir kehidupannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada keluarganya untuk tinggal di rumah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian para sahabat atau para istri Nabi, mereka mengizinkan Nabi. Ketika Nabi tinggal di rumah ibunda Aisyah, maka sakit yang dirasakan oleh Nabi semakin berat. Dan kemarin telah kita ceritakan seperti sekarang ini. Sekarang adalah malam Jumat. Malam Jumat ini di salat maghrib Nabi tetap bisa menjadi imam. Namun dikala Isya datang, Nabi tidak lagi sanggup untuk menjadi imam. Dan para sahabat mereka setia menunggu Nabi SAW. Sehingga ikhwatul Islam, ketika waktu Isya datang dan para sahabat mereka menunggu Nabi yang menjadi imam, maka Nabi tidak sadarkan diri. Kemudian dikala Nabi tidak sadarkan diri dalam waktu yang sangat lama, kemudian pada akhirnya Nabi sadarkan diri dan siuman, maka yang pertama kali ditanyakan oleh Nabi, asallan nas, apakah sahabatku mereka sudah melakukan salat Isya? Dan para sahabat mereka tidak mungkin melakukan salat Isya tanpa Nabi. Sehingga para sahabat yang tadi menjaga Nabi mengatakan, hum yantazirunak, ya Rasulullah, mereka sedang menunggu dirimu. Kemudian Nabi meminta bejana yang ada airnya, membasuh mukanya, menyiramkan di atas kepalanya untuk mendinginkan karena sakit kepala Nabi, demam Nabi, sakit kerongkongan Nabi. Kemudian setelah Nabi melakukan yang demikian, Nabi kembali tidak sadarkan diri. Kemudian ditunggu dalam waktu yang lama, Nabi kembali sadar. Pertama kali Nabi sadar, apa perkataan dan pertanyaan Nabi? Masih pertanyaan yang sama. Asallan nas, apakah sahabatku mereka sudah melakukan salat Isya? Para sahabat tidak mungkin mereka melakukan salat Isya tanpa Nabi. Dan jawabannya masih sama, hum yantaziruna, ya Rasulullah, mereka masih menunggu dirimu. Kemudian Nabi masih melakukan perkara yang sama, menyiramkan air di atas kepalanya. Dan Nabi kembali tidak sadarkan diri dalam waktu yang sangat lama. Kemudian pertama kali sadar, pertanyaannya masih sama, apakah sahabatku sudah salat? Jawabannya juga masih sama, hum yantaziruna, mereka menunggu ya Rasulullah. Kemudian Nabi kembali mengambil air, menyiramkan di atas kepalanya, di atas mukanya, atau di mukanya. Dan setelah itu Nabi kembali tidak sadarkan diri, sudah 4 kali. Kemudian ditunggu dalam waktu yang lama, Nabi kembali sadar. Coba bayangkan bagaimana Nabi SAW diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bagaimana sahabat sahabatnya mereka di dalam menunggu Nabi SAW. Mereka tidak mau melaksanakan salat Isya kecuali bersama Nabi SAW. Namun setelah 4 kali Nabi tidak sadarkan diri, pertanyaan Nabi masih sama. Asallan nas, apakah sahabatku sudah salat? Jawabannya masih sama.
Nah, ketika yang keempat kali ikhwatul Islam, dikala Nabi merasa tidak mungkin lagi menjadi imam, seperti malam ini solat Isya, maka Nabi pun mengatakan, mur Aba Bakrin falyusalli bin nas. Artinya besok kita sama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, itu merupakan di antara cerita akhir kehidupan Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah cerita, kisah, sejarah yang tidak boleh dilewatkan oleh kaum muslimin. Karena di antara bentuk kecintaan seorang hamba kepada nabinya tergantung bagaimana pengetahuan mereka tentang Nabi itu sendiri. Jangan katakan cinta kepada Nabi kalau kita tidak tahu tentang sejarah Nabi. Karena orang yang mencintai, untuk orang yang dicintai akan berusaha untuk mengetahui semaksimal mungkin bagaimana keadaannya, sejarahnya, ceritanya, apa yang dia suka, apa yang tidak dia suka. Sama dengan kita mencintai keluarga. Dikala itu dulu pertama kali kita misalnya melamar, kita ingin menikah, maka kita akan cari tahu semuanya, apa yang dia suka, apa yang tidak dia suka, bagaimana dia makan, bagaimana dia minum. Kita cari tahu semuanya. Dan orang yang paling kita cintai dalam kehidupan dunia di atas segala-galanya adalah Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Sehingga para ulama mengatakan, kalau kalian ingin mengetahui bagaimana standar ukuran cinta seorang hamba kepada nabinya, maka tanya mereka bagaimana pengetahuan mereka tentang Nabi dan sejarah Nabi SAW. Kisah Nabi ini menjadi standar bagi kita, ukuran cinta kepada Nabi. Orang yang tidak tahu tentang Nabi kecuali sedikit, berarti sedikit itu pula lah cinta mereka kepada Rasulullah SAW. Mereka yang banyak mengetahui tentang Nabi, semakin tumbuh cinta di dalam jiwa dan raganya. Sehingga mengetahui sejarah Nabi, bukti kita cinta kepada Nabi. Maka ikhwatul Islam, pesan kami kepada diri kami pribadi dan juga kita bersama, terutama bagi pencinta Nabi, dan sungguh kita bersaksi bahwa kita mencintai Nabi SAW. Buktikanlah cinta tersebut dengan mendalami, dengan mengetahui, dengan mempelajari sejarah Nabi, keadaan Nabi, perjuangan Nabi. Kita bukan mempelajari Nabi di sini saja. Pulangnya kita dari kota Madinah, kemudian kita pulang ke kampung halaman, cari cerita-cerita sejarah yang bercerita tentang Nabi. Kita ingin mempelajari sejarah Nabi SAW karena kita semuanya cinta kepada Rasulullah SAW. Makanya ikhwatul Islam, di dalam perpustakaan Masjid Nabawi ini ada kitab berbahasa Indonesia ya, tapi panjang. Dia ada 6 jilid. Itu ada kisah sejarah tentang sirah Nabawiyah. Kalau juga ada di antara kita yang ingin singkat, karena biasanya panjang-panjang sulit bagi kita untuk membacanya. Ada juga yang singkat. Nanti kalau ada di antara kita yang ingin membaca sejarah Nabi, ada sebuah buku yang berjudul Perjalanan Dakwah dan Sejarah Hijrah Nabi. Dia cuma 1 jilid saja, kurang lebih 500 halaman. 500 halaman mungkin 2 hari 3 hari tamat bagi kita untuk membacanya. Artinya jadikan, tanamkan bahwa kita betul-betul cinta kepada Nabi dengan bukti. Maka nanti kalau ada di antara kita yang ingin, bukan buku yang PDF-nya, minta kepada adik kita yang ada di depan ya. Dan semoga bermanfaat bagi kita bersama, karena kita ingin bukti, betul-betul ingin mencintai Nabi SAW. Dan semoga dengan kita mencintai Nabi, kita pun bisa dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Ikhwatul Islam, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami juga mohon dimaafkan. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita, mengabulkan doa dan permintaan kita. Bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah, semoga dijadikan umrah kita adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzamban maghfura. Kalau kita ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah mudahkan perjalanan, lancarkan urusan, dan kembali diberikan kita datang ke kota Makkah Madinah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله